Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah budidaya pakan alami yang beranggotakan Muhammad Razik Aditya Pratama, Siti Holidah, Davina Quinta Cintoko, Naufal Hilmi Mubarok, Kiki Sukmawati, dan Salsa Rizky Hidayati akan menjelaskan mengenai budidaya cacing tanah. Cacing tanah termasuk hewan tingkat rendah karena tidak mempunyai tulang belakang atau invertebrata. Cacing tanah termasuk ke dalam kelas Oligochaeta. Famili terpenting dari kelas ini adalah Megaschilicidae dan Lumbricidae. Cacing tanah memiliki kandungan protein kasar sebesar 60-72%, lemak 7-10%, abu 8-10%, dan energi 900-1400 kalori per gram. Oleh karena itu, cacing tanah Lumbricus rubellus menjadi salah satu spesies yang biasa dibudidayakan dan diperjualbelikan karena manfaatnya sebagai pakan ternak dan ikan, serta harganya juga murah. Siklus hidup cacing tanah dimulai dari kokon, cacing muda, cacing produktif, dan cacing tua. Kokon berbentuk lonjong dan berukuran sekitar sepertiga besar kepala korek api. Kokon ini biasanya diletakkan di tempat yang lembab. Dalam waktu 14-21 hari, kokon akan menetas. Setiap kokon akan menghasilkan 2-20 ekor dengan rata-rata 4 ekor. Cacing tanah mulai dewasa setelah berumur 2-3 bulan yang ditandai dengan adanya gelang atau klitelum pada tubuh bagian depan. Selama 7-10 hari setelah perkawinan cacing dewasa, akan dihasilkan satu kokon. Dalam melakukan budidaya cacing tanah, hal pertama kali yang harus dilakukan adalah mempersiapkan wadah atau media. Pembuatan wadah sebaiknya menggunakan bahan-bahan yang murah dan mudah didapat seperti kayu dengan ukuran 100 x 50 x 20 cm. Setelah wadah budidaya siap, langkah selanjutnya adalah memasukkan tanah. Selanjutnya adalah pemilihan calon induk. Cacing yang dipakai untuk pembiakan adalah cacing yang telah memiliki klitelium atau alat kelamin yang biasanya berumur lebih dari 2 bulan. Apabila media pemeliharaan telah siap dan bibit cacing tanah sudah ada, maka penanaman dapat segera dilaksanakan dalam wadah pemeliharaan. Selanjutnya adalah proses perkawinan. Cacing tanah termasuk hewan hermaprodit, yaitu memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu tubuh. Namun demikian, untuk pembuahan tidak dapat dilakukannya sendiri. Dari perkawinan sepasang cacing tanah, masing-masing akan dihasilkan satu kokon yang berisi telur-telur. Dalam waktu 14-21 hari, kokon akan menetas. Cacing tanah mulai dewasa setelah berumur 2-3 bulan yang ditandai dengan adanya gelang atau klitelum pada tubuh bagian depan. Selanjutnya adalah proses pemeliharaan. Proses pemeliharaan yang pertama yaitu pemberian pakan. Cacing tanah diberi pakan sekali dalam sehari semalam sebanyak berat cacing tanah yang ditanam. Pemberian pakan harus dilakukan secara rutin agar cacing dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Pakan dapat berupa kotoran sapi, ampas tahu, dan sampah organik lainnya. Proses pemeliharaan yang kedua yaitu penggantian media. Media yang sudah menjadi casting atau yang telah banyak telur harus diganti. Hal ini dikarenakan cacing berkembang dengan pesat, sehingga mengganti media tanah merupakan hal yang penting. Rata-rata penggantian media dilakukan dalam jangka waktu 2 minggu sekali. Proses budidaya cacing tanah yang terakhir yaitu adalah pemanenan. Dalam beternak cacing tanah, ada 2 hasil penting yang dapat dipanen, yaitu biomas atau cacing tanah itu sendiri dan casting. Cacing tanah dapat dipanen pada usia 3-6 bulan. Pemanenan dapat dilakukan dengan membalikan sarang. Di balik sarang tersebut, cacing biasanya berkumpul dan cacing mudah terkumpul. Jika pada saat panen sudah terlihat adanya kokon, maka sarang dikembalikan pada wadah semula dan diberi pakan hingga sekitar 30 hari. Dalam jangka waktu itu, telur akan menetas dan cacing tanah dapat diambil untuk dipindahkan ke wadah pemeliharaan yang baru dan castingnya siap dipanen. Kelebihan dan kekurangan cacing tanah sebagai pakan alami. Untuk kelebihannya pertama, cacing tanah mengandung protein sebesar 60-72% sehingga sangat bagus untuk mempercepat pertumbuhan. Lalu, cacing tanah mengandung zat aktif lumbricine yang bersifat sebagai antimikroba. Selanjutnya, mudah dibudidayakan sehingga pakan selalu tersedia. Untuk kekurangan, jika cacing mati, maka akan menimbulkan zat amonia
yang dapat mempengaruhi kualitas air dan bahkan dapat meracuni ikan.